Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan tentang kesalahpahaman umat kaum Islam terhadap kekristenan. Jika diperhatikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat salah satu aspek kehidupan beragama, yaitu adanya interaksi sosial antara penganut agama yang berbeda. Interaksi dalam kehidupan beragama ini seringkali diwarnai oleh kesalahpahaman yang biasanya terjadi umat agama Islam dengan umat agama lainnya. Ketika umat agama Kristen berdampingan dengan umat agama Hindu, umat agama Katolik, umat agama Buddha, ataupun aliran kepercayaan, mereka tidak saling bersinggungan. Tetapi di saat umat agama Islam berdampingan dengan umat-umat yang lain, terjadi sebuah kesalahpahaman. Seringkali kesalahpahaman ini yang terjadi antara umat agama Islam dan umat agama Kristen. Sering dipertontonkan dalam tayangan media sosial adalah kesalahpahaman umat beragama Islam dengan umat agama Kristen. Salah paham ini dipicu oleh karena kondisi yang sering terjadi di sekitar kita, bahkan di lingkungan agama. Kesalahpahaman ini menjadi topik yang ramai dibicarakan di berbagai media sosial. Mungkin juga di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal, ataupun tempat kita bekerja, ataupun di lingkungan pendidikan yang berada di bawah pemerintahan. Kesalahpahaman bisa berkembang menjadi situasi yang kacau, bahkan menyebabkan konflik yang berdarah-darah. Hal ini disebabkan oleh suara-suara yang tidak bertanggung jawab, dan celoteh-celoteh di jalanan bisa menjadi alat untuk memperbesar kesalahpahaman tersebut, terutama jika kesalahpahaman tersebut berhubungan dengan iman Kristen. Salah satu contoh yang dilakukan oleh para mualaf dan beberapa alim ulama yang mudah mendapatkan panggung dengan kata-kata kurang santun. Kesalahpahamannya yaitu memperbesar iman Kristen yang menurut pemahaman pemikiran mereka yang dianggap paling benar menurut pikiran mereka. Padahal jikalau diuji secara ilmiah ternyata mengandung kebohongan yang sengaja untuk melebari dan memperbesar kesalahpahaman terhadap iman Kristen. Dalam hal kristologi, Alkitab maupun nubuat Mesias yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Dan masih banyak lagi. Kesalahpahaman terjadi juga dikarenakan gagal pahamnya kaum Islam terhadap kealahan Yesus, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ia hanyalah utusan Allah. Kegagalan ini dikarenakan pertama, pernyataan Yesus bukan Tuhan, ia hanya utusan, dipahami secara tidak lengkap oleh kaum Islam. Kaum Islam menganggap bahwa Allah yang mengutus Yesus adalah Allah yang sama dengan Allah dalam Islam. Selanjutnya, kaum Islam cenderung memahami secara sepotong-potong dan tidak membuka kemungkinan untuk memahami secara lebih menyeluruh berdasarkan konteks interpretasi Alkitab yang sahih, sesuai dengan panduan penafsiran yang tepat. Bagi mereka, Yesus diutus oleh Allah itu saja. Dan lebih anehnya lagi, mereka lebih menyukai khotbah di depan jemaahnya dengan mengupas ayat-ayat Alkitab daripada mengupas kitab sucinya. Bisa jadi kurang berimannya orang tersebut terhadap kitab sucinya dan agamanya. Kalau diperhatikan, tidak ada satupun pendeta dan pengkhotbah Kristen yang mengkhotbahkan ayat-ayat bukan Alkitab. Seluruhnya bersumber dari Alkitab sebagai pedoman hidup kaum Kristiani. Ironis bukan? Namanya juga kaum gagal paham. Ya, tentu saja tidak ingin membuka pikiran dalam konteks memahami Yesus secara menyeluruh berdasarkan Alkitab. Karena ini berkaitan dengan historis, maka ada korelasi yang dapat dipahami. Meskipun kita tahu ada perbedaan besar antara pemahaman Islam dengan pemahaman Kristen mengenai kepribadian Yesus. Kaum Islam mengira bahwa jika Yesus adalah utusan Allah, maka ia adalah rasul. Pola ini diambil dari konsep dalam Al-Quran. Pola pikir Al-Quran tidak bisa digunakan di dalam mengukur pola pikir Alkitab, karena keduanya memiliki perbedaan mendasar, baik dalam iman
doktrin maupun aspek historis. Untuk mendukung klaim mereka bahwa Yesus adalah utusan, mereka seringkali mengutip banyak ayat dari Alkitab, khususnya dari kitab Injil Yohanes. Anehnya, tidak ada yang benar dan tidak ada yang benar-benar memahami konteks dari ayat-ayat itu. Ini adalah kelemahan yang paling sangat mendasar. Sejak awal Injil Yohanes, Rasul Yohanes menulis, firman menjadi daging, Yohanes pasal 1 ayat 14. Yesus adalah Logos atau Allah itu sendiri yang sudah ada sejak kekal. Maka seluruh Injil Yohanes yang membicarakan sifat kemanusiaan Allah, termasuk bahwa ia diutus oleh Bapaknya, ia tidak dapat melakukan apapun tanpa anugerah dari Bapa. Oleh karena itu, kita tetap dan harus mengacu pada pasal 1 prolog Injil Yohanes. Jika tulang dipisahkan dari daging, tubuh manusia menjadi lemah dan tidak dapat melakukan apapun. Dan yang lebih mengerikan, ilmu comotologi adalah ilmu mengambil ayat-ayat Alkitab tanpa memahami konteksnya, adalah keahlian yang umum dimiliki oleh banyak kaum seberang, yang beberapa diantaranya para mualaf. Karena mahir dalam mempraktekkan ilmu comotologi, mereka merasa senang dan puas dalam mengajukan dalil bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Dan masih banyak lagi. Sayangnya, ketidakmampuan untuk berkehendak berdampak pada ketidakmampuan mereka dengan berlogika, karena tidak mau memahami teks dan konteks secara utuh. Model tafsir comotologi sudah menjadi budaya di kalangan kaum mualaf dan beberapa kalangan ulama, termasuk mualaf yang abal-abal dari segi ilmu dan kajian kristologi. Kondisi psikologis para mualaf yang memiliki sikap kebodohan adalah kepuasan. Ini terlihat sangat jelas. Orang-orang tersebut yang sering mengucapkan perkataan tidak sopan dan tidak berdasar, merasa puas dengan tingkat pemahamannya yang salah terhadap iman Kristen. Yang ada hanyalah omong kosong tanpa dasar apapun. Celoteh-celoteh demikian yang luar biasa berlebihan, yakni terlalu berlebihan dan tidak masuk akal, cukup membuat suasana di Nusantara menjadi gaduh. Kebebasan berpendapat tampaknya tidak terbatasi. Namun pertanyaan besar muncul, yaitu jenis kebebasan berpendapat apa yang sebenarnya dihargai dalam dunia riset ilmiah. Siapapun yang menyampaikan gagasan mengenai iman Kristen boleh saja, asal disertai dengan ulasan, kajian, kritik sumber, metode pendekatan, dan hal-hal pendukung lainnya, agar riset tersebut memenuhi standar akademis dan standar teologis yang benar. Sebaliknya, setiap respon atau sanggahan apologetika terhadap ulasan mengenai iman Kristen juga dianggap biasa dalam budaya akademis dan budaya teologis. Karena ada orang-orang yang mudah salah paham mengenai iman Kristen, maka para rohaniawan, pendeta, pastor, dan penganalisa Alkitab sebaiknya aktif memberikan respon atau kajian yang membimbing siapapun yang membacakan dan mengamati hal itu, agar memperoleh pemahaman yang benar tentang iman Kristen yang berlandaskan Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup firman Tuhan dalam kehidupan Kristiani. Respon bukan berarti tersinggung, melainkan untuk memperjelas berbagai kesalahpahaman yang ada di kalangan orang lain terkait dengan iman Kristen. Silakan saja mengkritisi iman Kristen, tetapi jangan asal bunyi dan comotologi dan salah paham. Gunakan akal sehat, bukan hanya mulut dengan penuh caci maki. Gunakan kajian ilmiah, bukan ngalor ngidul disoraki. Iman Kristen adalah iman yang didasarkan pada pemahaman bahwa Allah yang mengasihi manusia berdosa, dan Allah menetapkan bagaimana caranya agar manusia diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan, diampuni, dan ditebus. Tidak ada manusia yang cukup kuat, cukup iman, cukup umur, dan cukup uang, harta, ataupun kekayaan yang bisa melepaskan diri dari jerat dosa
dan kejahatan. Hanya Allah saja yang sanggup melakukan. Dan Yesus Kristus adalah wujud kasih Allah yang begitu besar dan menebus, mengampuni, membenarkan, mendamaikan, dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut. Itulah inti iman Kristen. Lihatlah pada Allah yang begitu mengasihi manusia. Lihatlah pada Allah yang menyelamatkan, mengampuni, dan menebus manusia. Lihatlah pada Allah yang peduli pada moralitas umatnya. Lihatlah pada Allah yang mengajarkan manusia untuk hidup. Ketika Allah sudah melakukan hal-hal itu, maka ikutilah Allah sejati. Dan orang Kristen telah melihat semuanya itu. Allah yang penuh kasih memberikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bagi yang belum memahami dengan benar tentang iman Kristen, janganlah menyatakan kebencian dan menyebarkan pemahaman yang salah tentang Yesus Kristus, bahkan melakukan tindakan intimidasi, menutup gereja yang sudah memiliki izin, tidak memberikan kesempatan bagi kaum Kristiani untuk beribadah di bumi Nusantara ini. Ini bumi kita semua, saudara. Untuk itu marilah kita hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Jikalau engkau seorang guru, engkau tidak perlu berkata-kata tentang agama orang yang tidak engkau ketahui, tetapi berkata-katalah tentang agamamu yang engkau ketahui, karena engkau hadir di tengah orang dengan berbagai keyakinan. Jikalau engkau seorang ahli ulama, berkata-katalah tentang kitab sucimu, bukan tentang kitab suci orang lain. Dan jikalau engkau seorang mualaf, tinggalkanlah keyakinanmu yang lama, tetapi berkata-katalah tentang keyakinanmu yang baru, dan tunjukkan imanmu bahwa engkau meyakini imanmu yang sekarang, bukan pada yang lalu. Jikalau engkau masih berkata-kata tentang imanmu yang lama, berarti engkau belum memiliki keteguhan iman terhadap agamamu yang baru. Baiklah saudara, tayangan ini secara khusus saya bagikan supaya kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lainnya di bumi Nusantara yang indah dan beragam ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.